Mari kita terus sekali lagi supaya kita menambah semangat kita untuk materi selanjutnya. Saya coba sekali lagi sebelum perkenalan, tapi semua kayaknya sudah kenal semua sih, tidak asing lagi ya. Sering ketemu dan selalu. Dan kali ini alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tentu gitu ya, Bapak Ibu. Baik ya. Tadi Pak Akmal sudah menyampaikan terkait dengan materi 1, yaitu pengantar ilmu pengetahuan. Ya. Tentu Bapak Ibu ini sudah tidak asing lagi terkait dengan program-program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya. Jadi Pak Akmal tadi katakan bahwa perpustakaan untuk bertransformasi itu apa yang harus dilakukan. Nah, saya mengingatkan lagi nih supaya apa ya Bapak Ibu tambah semangat. Jangan lupa tadi di tanah awal kan sudah lupa. Padahal itu sering kita dapatin dan kita lakukan ya, seperti itu. Jadi apa saja sih sebenarnya program apa, strategi apa yang harus kita lakukan ketika kita mau melaksanakan perubahan di perpustakaan? Adakah Bapak Ibu yang menyampaikan? Ayo silakan. Angkat tangan silakan. Baik, terima kasih. Mari kita applause untuk Pak siapa ya namanya, kayaknya belum kenal ini. Pak Dian ya. Pak Dian ini perwakilan dari Perpustakaan Bintuni ya, Pak Dian. Jadi beliau menjawab bahwa strategi yang harus dilakukan untuk melaksanakan bertransformasi di perpustakaan adalah ada 3, yaitu peningkatan pelayanan informasi, kemudian pelibatan masyarakat dan advokasi. Ya. Adakah tahu peningkatan layanan informasi itu apa saja yang harus dilakukan? Meningkatkan layanannya. Jadi layanan fasilitasnya, apa yang harus kita lakukan di perpustakaan? Yang mungkin pengunjung-pengguna itu, ini tidak ada ini. Tadi ada kayaknya sudah disebutkan Pak. Ya, betul. Jadi peningkatan layanan informasi itu adalah satu saja adalah bahan koleksi harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Ya. Kemudian apalagi? Internet ya. Jadi untuk memfasilitasi mereka supaya mengakses kemudahan untuk informasi harus ada internet ya. Nah, sudah ada internet tapi tidak ada apa-apa. Komputer ya. Komputer harus disediakan. Nanti ada internet tidak ada komputer bagaimana berjalan. Jadi ini sudah pasangan suami istri. Jadi itu harus ya. Jadi itu harus diingat Bapak Ibu. Jadi untuk peningkatan layanan informasi itu penambahan bahan koleksi, kemudian komputer, kemudian internet, dan jangan lupa terkait dengan perpustakaan itu harus menarik, ya, harus menarik oleh pengunjung atau pemustaka. Bagaimana kalau perpustakaan itu andai kata tulisan depannya saja sudah jelas, kabur-kabur, bagaimana orang mau tahu mau ke situ, ya? Jadi itu harus menarik, ya, perpustakaan menarik. Kemudian jangan lupa juga terkait dengan apa? Ruang baca yang nyaman, ya. Jadi ruang bacanya harus bagus, harus menarik, jangan bukunya berserakan, kemudian mejanya tidak ada, tempat ini nggak ada, ya, nggak rapi, terus kotor, ya, barang berserakan. Jadi harus ditata sedemikian rupa sehingga pengunjung itu nyaman untuk membaca di perpustakaan, ya. Jadi itu. Jadi ibu-ibu nanti kalau disampaikan Bapak Ibu yang dari kabupaten untuk menyalurkan, menginformasikan pada replikasi perpustakaan di kampung, ya, nanti seperti itu. Jadi peningkatan apa yang layanan informasi apa yang harus dilakukan?
Jadi jangan lupa terkait dengan ruang baca yang nyaman, kemudian perpustakaan yang menarik, ya seperti itu. Kemudian terkait dengan pelibatan masyarakat, ayo saya ulang ini supaya Bapak Ibu jelas terkait dengan itu. Adakah yang mau menyampaikan? Silakan. Adakah? Tadi pelibatan masyarakat itu harus apa ya? Apa? Harus perpustakaan memberikan fasilitasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi pelibatan, jadi di perpustakaan itu harus melibatkan masyarakat, ya, bahwa masyarakat itu untuk ke perpustakaan di samping tadi untuk membaca, meminjam buku, ya, itu juga nanti dilibatkan kegiatannya di perpustakaan. Tapi ingat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Jangan sampai nanti di masyarakat yang ahli nelayan dikasih pertanian seperti itu, ya. Itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, mungkin ada yang membantu. Kalau Pak Joko ini sudah di luar dari ini ya, sering mungkin mau menyampaikan. Pak Joko silakan. Ya, silakan. Jadi harus gantian ya supaya suasana menarik dan ini. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya duduk saja terkait dengan strategi program TPS ini. Yang pertama tadi kan peningkatan layanan, terus kedua pelibatan masyarakat tadi, yang ketiga tadi Bapak saya jawab itu advokasi. Ya, jadi advokasi yang berikut ini advokasi. Untuk mengembangkan advokasi ini kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di pemerintah daerah maupun di lembaga-lembaga seperti itu. Advokasi ini kan terkait dengan pengembangan perpustakaan. Misalnya contohnya perpustakaan yang Bapak Ibu mungkin kelola bisa kerjasama atau membuat suatu proposal atau suatu pendanaan. Itu bisa mungkin terkait perpustakaan kampung maupun kabupaten. Jadi kita harus mengajukan misalnya perencanaan di Papeda, atau kalau misalnya perpustakaan kampung berarti di desa-desa begitu, supaya advokasi itu ada hasilnya seperti itu. Mungkin menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pembelajaran yang ada di komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Nah itu bisa juga untuk meningkatkan pelayanan dan advokasi tadi. Baik, terima kasih. Mari kita berikan terus pada Pak Joko, ya, bahwa tadi sudah jelas terkait dengan advokasi seperti apa, dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dukungan. Itu berupa apa saja? Bisa dana, ya, bisa material, bisa narasumber atau tenaga dan lain sebagainya, ya. Tadi beberapa pendukung advokasi yang harus diadvokasi itu siapa? Tadi Pak Joko sudah sebutkan, ya. Bisa komunitas, bisa stakeholder, lembaga, Bank Papua, ya, bisa saja siapapun, ya, lembaga-lembaga instansi yang terkait itu boleh, ya. Jadi terkait dengan 3 strategi tadi sudah mengingat, ya, ingat kembali, ya, sudah ini, ya, sudah ingat, jangan sampai ini lupa. Ini karena inti untuk melakukan transformasi perpustakaan, ya. Karena kalau ini lupa, nanti apa yang harus kita kerjakan ketika kembali ke perpustakaan atau ke daerah masing-masing, ya, yang akan disampaikan nanti ke perpustakaan kampung masing-masing daerah. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi 2, strategi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya di sini mau tanya, adakah yang tahu mengingatkan kembali kepada kita apa yang dimaksud dengan TPBC itu? Ada? Pak Joko mungkin? Ada Pak Joko? Mau membantu menjawab?
TBBIS itu apa? Ada yang lain? Mungkin? Ya. Apa yang dimaksud dengan TBBIS? TBBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bagus sekali, terima kasih ya. Ibu siapa yang lain? Ibu Cici, ini namanya Ibu Cici dari Kabupaten Bintuni ya. Baik, jadi transformasi perpustakaan berbasis sosial adalah perpustakaan yang program ini dari perpustakaan nasional ya, yang mengubah perpustakaan menjadi pusat belajar dan pusat berkarya ya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, intinya itu ya. Jadi kita berubah ya. Program ini adalah program perpustakaan nasional dari tahun 2018 yang mengadopsi dari Perpuseru ya. Sebelum adanya TBBIS ya, kita singkat TBBIS ya supaya singkat cepat. Itu ada program Perpuseru yang dibiayai dari Bill Gates, orang Amerika yang punya Microsoft Windows ya kalau nggak salah itu. Jadi itu luar biasa. Terus akhirnya perpustakaan tahun 2018 itu mengadopsi, mengembangkan dengan TBBIS ya. Jadi sebagai perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkarya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah tentunya ini melalui apa? Untuk program ini untuk mengembangkan ya, memfasilitasi, mengembangkan diri ya melalui literasi ya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu, ini mengingatkan saja sih sebenarnya karena kita sudah sering kali mendapatkan ini. Mudah-mudahan nanti untuk mengingatkan, sehingga Bapak Ibu nanti ketika kembali ke daerah masing-masing, ketika menyampaikan ke yang akan melaksanakan pengolahan perpustakaan kampung bisa diberi pengertian seperti ini. Yang belum memadai untuk ini perlu seperti itu pengembangannya ya. Keterampilan yang harus ditingkatkan seperti itu. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi pengelolaannya. Jadi seorang pengelola harus tahu untuk memberikan layanan yang baik itu seperti apa. Jangan ruangan itu bisa diubah juga ya, inovatif. Jadi apa yang harus diberikan masyarakat ketika masyarakat itu menarik untuk masuk di perpustakaan, itu punya kreativitas dan inovasi. Kemudian meningkatkan keterampilan interpersonal, memberikan hubungan yang baik, ya, pelayanan yang baik dengan mereka, ya, komunikasi yang baik, seperti itu. Kemudian kolaborasi dan network sesama pengelola. Nah, dengan sesama pengelola itu harus baik-baik kerjasamanya. Kemudian ada jaringan antara perpustakaan Kabupaten Gondama dengan Bintuni, dengan Kaimana, dan dengan semuanya. Begitu juga dengan masyarakat. Ya. Kemudian memberikan penghargaan. Nah ini kadang lupa ya terkait dengan SDM atau tenaga yang ada di kita itu kadang dilupakan, nggak ada penghargaan. Bahkan itu yang rajin dan yang tidak itu kadang sama ya tuh. Nah ini bagaimana orang pegawai mau punya motivasi ya untuk semangat kerja lebih baik ketika perjalanannya seperti itu yang dihadapi. Nah ini nanti Bapak Ibu yang hadir ini tolong ya mulai membiasakan merubah seperti itu. Jadi
Bapak Ibu ini kader-kader loh, ya kader-kader SDM yang profesional. Profesional itu harus seperti apa? Itu harus dilakukan ya. Jadi jangan sampai penghargaan itu semakin hari semakin tidak ada semangatnya. Jadi harus dimotivasi. Salah satu ibu ngasih penghargaan itu tidak harus mahal, ya tidak harus mahal untuk memberikan penghargaan atau sekedar misalnya ini saya ada di Sambore ini makan bersama, contoh itu hal yang kecil, ya itu kebersamaan. Terus kemudian nanti ibu besok datang dari Jakarta misalnya, itu hanya bawa mungkin dompet barang 10.000, itu merupakan motivasi dia kasih barang. Terus yang tidak motivasi pura-pura tidak tahu, nah itu sudah bisa untuk berikan motivasi yang lebih baru. Nah kalau dari kantor harusnya yang lebih resmi lagi. Jadi ketika dia mempunyai prestasi yang luar biasa, secara resmi harus diberikan penghargaan kepada dia. Kalau ini tadi hanya untuk kita antara bawahan atasan sekalian. Tapi kalau untuk dari instansi harus ada perhatian khusus, berikan perhatian pada pegawainya yang profesional, yang mempunyai motivasi yang semangat yang tinggi, ya seperti itu. Kemudian lanjut penerapan teknologi informasi, membangun website perpustakaan yang informatif dan mudah digunakan, ya. Jangan yang susah-susah ketika membuatkan akses websitenya. Setiap perpustakaan harus dibuatkan supaya mudah untuk masyarakat itu, teman-teman juga pegawai yang di situ mudah untuk mengakses website dan tahu kita punya di situ. Kemudian menyediakan layanan informasi online seperti chat online, email, dan media sosial. Ini juga harus disediakan. Jadi nanti ketika perpustakaan untuk pegawainya itu sudah menyediakan ini, tentu mudah untuk berinteraksi dengan luar. Seperti itu. Kemudian memanfaatkan aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi bagi pengguna. Nah ini perlu ditambah mungkin smartphone, tablet seperti itu ya. Mungkin harus ada. Tapi mungkin untuk komputer saja belum ada. Oh ditambah itu ya. Jadi ini untuk perlengkapan harus seperti apa ya? Secara ininya seperti itu harus dilakukan. Tetapi kita bertahap ya. Baik. Ya, kemudian transformasi gedung layanan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa menyiapkan gedung dan ruangan layanan yang ramah, aman, nyaman dan menarik. Yang tadi sudah saya singgung di depan. Kemudian ruang layanan yang menciptakan ruangan aktivitas dan kreativitas masyarakat sebagai sharing pengetahuan dan keterampilan. Jadi ruangan harus dia terhadap ini. Jadi yang tadi itu sudah sampaikan di depan. Harus terkait untuk menyediakan ruangan yang nyaman, aman, kemudian akses untuk membuat keterampilan kegiatan itu harus ada. Ya. Tadi Pak Mamal bilang kalau tidak di dalam ruangan, keluar juga boleh. Ya. Jadi tidak harus di dalam ruangan. Jadi tapi dibuat inovatif. Ya mungkin nanti dibuat gazebo kecil atau tempat duduk yang dari kayu seperti itu. Ya, ini kayaknya saya jadi model. Ya, ini ya satu lagi meningkatkan kerjasama, bekerja sama dengan perusahaan lain untuk saling berbagi koleksi dan informasi. Tadi kalau tidak salah dari Bituni ya menyampaikan bahwa kita harus kalau bahan koleksinya terbatas, itu antara perpustakaan satu dengan perpustakaan lain bisa adakan silang layang atau tukar pinjam ya. Itu mungkin dikasih batas waktu, misalnya kita tukar bahan koleksi ya, itu 1 bulan atau 2 bulan, sebenarnya nanti ganti lagi. Seperti itu. Jadi berputar di sekitar daerah Bapak masing-masing. Nanti ya, seperti itu. 7 menit, ini masih banyak sekali kan? Lanjut ya, layanan ya, ini layanan informasi perpustakaan inklusif. Ya, inklusif itu prinsip atau tindakan yang berusaha mencakup atau melibatkan semua orang tanpa memandang perbedaan. Jadi perpustakaan itu secara inklusif
Yang inklusif itu tidak membedakan siapapun, mulai dari ras, agama, status, ya, kemudian pendidikan, itu sama semua bisa menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, mengenali karakteristik daerah karakteristik itu ciri khas yang membedakan antara daerah satu dengan daerah lain. Itu misalnya kebutuhan masyarakat sesuai kelompok masyarakat di situ yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau nelayan ya nelayan, pertanian ya pertanian, seperti itu. Kemudian potensi daerah yang dimiliki itu seperti apa? Misalnya Bintuni itu kalau tidak salah udang, ya, potensi di Bintuni udang dengan kepiting. Nah, ya seperti itu. Kalau Kaimana pisang, ya Pak ya. Kalau ini pegang tentang sayuran ya. Nah, itu masing-masing punya keundangan rebung ya, itu terkenal ya. Jadi masing-masing daerah itu punya potensi masing-masing. Nah, itu nanti yang perlu kemudian permasalahan masyarakat yang dihadapi itu juga berbeda, tetapi tidak beda jauh permasalahan itu. Ya mungkin permasalahan salah satunya misalnya tadi potensinya kepiting, gimana cara pemasarannya? Ini ya pengolahannya. Nah, ini praktek baik penerapan peningkatan layanan perpustakaan. Mungkin ini Kakak Asep, tolong baca praktek baiknya supaya rekan saya membuka layanan pendampingan dengan mencari informasi bagi masyarakat. Nomor 2, membuka jam layanan di malam hari. Menyediakan sarana mainan edukasi untuk anak-anak. Yang keempat, memperbaiki gedung perpustakaan. Yang kelima, mengadakan kegiatan rutin setiap hari. Yang keenam, membuat pembagian tugas antara tim pengelola. Yang ketujuh, sering melakukan komunikasi dengan dinas perpustakaan kabupaten atau kota. Yang kedelapan, membangun perpustakaan di atas laut atau danau dalam artian perairan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Yang kesembilan, pemeliharaan komputer dilakukan oleh teknisi yang disiapkan oleh pemerintah desa atau kampung. Yang kesepuluh, memanfaatkan Smart TV sebagai pengganti proyektor untuk media belajar. Yang ke-11, penyediaan gazebo untuk kegiatan masyarakat. Terima kasih Kakak Asep. Ya, jadi praktek baik ini sesuai dengan daerah nanti ya, disesuaikan tempatnya, sesuaikan waktunya, seperti begitu. Jadi kalau praktek baik yang tadi itu bahwa beberapa hal yang harus dilaksanakan masing-masing, mana yang baik bisa dilaksanakan di tempat Bapak masing-masing, ya. Tapi kalau yang tidak pasnya ya monggo, tidak masalah, ya, disesuaikan dengan tempat masing-masing. Jadi untuk materi sesi 2 ini mungkin sampai di sini, kita nanti lanjut karena masih banyak sekali, ya. Ya, baik ya. Mungkin sekian, terima kasih, selamat siang. Waktu kami kembali. Baik, terima kasih kepada narasumber. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti dengan baik. Baik, terima kasih. Sudah semangat ya? Karena ini tadi sudah musik. Kakak Joko, bolehkah duduk di depan? Supaya ya, terkait dengan sesi tadi, terkait dengan strategi program perpustakaan tadi, kami terakhir tadi praktek baik penerapan nilainya sudah ya, perpustakaan lanjut. Nah, ini adalah contoh pembuatan rencana kerja peningkatan layanan perpustakaan, ya. Seperti apa yang harus kita lakukan ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di perpustakaan untuk peningkatan layanan perpustakaan adalah contohnya ini. Contoh pertama,
kegiatannya penataan ruangan perpustakaan. Waktu itu sesuai dengan nanti kakak-kakak buat ya, waktunya tanggal berapa, terus kemudian tahun berapa. Ini tentu sudah akhir Desember, November sudah terakhir, mungkin nanti dibuat untuk, masih ada waktu kah di kantor? Masih. Nah, kalau masih berarti sampai November, Desember masih. Kalau Desember biasanya kalau di sini sudah mulai sibuk dengan kegiatan, iya ya. Jadi nanti program sebaiknya dibuat tahun depan atau sekarang? Sekarang ya. Bisakah nanti pulang langsung kerja keras? Iya, oke. Jadi nanti gitu ya. Nanti kita buat sesuai dengan tanggal kakak-kakak sepulang dari sini. Kemudian penanggung jawab ini bisa pengelola perpustakaannya atau bagian tertentu dari pelayanan perpustakaan. Ya, kemudian sumber dananya, apakah bantuan dari tokoh masyarakat atau bantuan dari Pak Kepala Desa, ya nanti disesuaikan. Jadi ketika kegiatan ini dilakukan, nanti dilihat kegiatan, waktu, penanggung jawab, sumber dana, kemudian sumber dana yang dimiliki perpustakaan. Misalnya sumber dayanya, ruangan ukuran berapa, kemudian kursi berapa, rak buku, kemudian sumber daya yang belum dimiliki apa saja nanti ditulis, ya. Jadi kegiatan yang apa ini terkait dengan penataan ruangan perpustakaan. Kalau penataan perpustakaan ini mungkin sebenarnya tidak begitu banyak penggunaan dana sih, mungkin cuma merubah, mungkin ada dananya, mungkin tidak banyak, mungkin beli kertas untuk mempernak-perniknya kah, jadi diganti kah, ya toh, seperti itu. Kemudian yang kedua, penambahan buku. Nah, kira-kira kalau memang perpustakaan Bapak Ibu nanti mau pengadaan buku atau penambahan buku, itu jadwalkan kapan, ya. Tapi kalau untuk pengadaan buku sudah terlambat kan belum nikah, sudah terlambat ya, jadi tidak mungkin. Kemudian sumber dana itu nanti apakah dari warga, dari bupati, atau dari Pak Camat, distrik, ya, atau tokoh masyarakat, atau dari lembaga pemerintah yang lain seperti itu. Kemudian sumber daya yang dimiliki, mungkin buku 50 eksemplar, tetapi karena perlu penambahan untuk bacaan anak atau apa, nanti yang tahu adalah kakak-kakak semua. Terus yang lanjut, sumber daya yang belum dimiliki apa, nanti ditulis juga. Kemudian bisa juga kegiatan penambahan komputer, ya. Jadi kalau memang ada penambahan komputer, kalau pengadaan bisa cepat, yaitu tinggal beli di toko kalau memang dananya ada. Kemudian waktu, kapan, pengelola penanggung siapa, kemudian dana yang dimiliki berapa besarannya, kemudian sumber daya yang dimiliki apa, buku penunjang pembelajaran komputer, kemudian sumber daya yang dimiliki adalah komputer, makanya ada pengadaan komputer. Mungkin seperti itu contoh untuk memberangkatkan rencana kerja peningkatan layanan perpustakaan. Ini nanti kita buat program kerjanya terakhir ya, sekalian nanti ini kemudian yang pelibatan masyarakat. Next. Ya, pelibatan masyarakat tadi sudah dijelaskan ya. Terkait dengan pelibatan masyarakat, yaitu perpustakaan harus memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Seperti itu. Nah ini, saya pikir sudah next. Ya, langkah-langkah pelibatan masyarakat. Pertama, diidentifikasi dulu masalah yang dihadapi oleh masyarakat masing-masing daerah. Kemudian merancang kegiatan yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan. Jadi kakak-kakak nanti harus melihat kira-kira apa yang bisa difasilitasi dari perpustakaan. Jangan sampai kakak membuat kegiatan kemudian fasilitasnya tidak ada. Jadi nanti itu sangat riskan sekali ya terkait dengan itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada di perpustakaan. Kemudian mencari dukungan sumber daya dari pihak ketiga. Misalnya salah satunya tenaga, narasumber kan, ya no? Dari pihak lain yang mungkin dari sasarannya siapa? Apakah kepala desa, kepala sekolah, atau kelembagaan pemerintah yang dibutuhkan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kemudian promosi dan mobilisasi peserta itu harus difasilitasi, harus
arahkan. Jadi sejauh mana kegiatan itu, jadi di mana, dari mana sasarannya, kemudian siapa, lokasinya di mana, nanti tempatnya tentu di perpustakaan. Pelaksanaan kegiatan ini selalu harus di perpustakaan. Jadi tidak boleh di perpustakaan, misalnya di kegiatan di dinas pemberdayaan, itu tidak bisa. Jadi dinas pemberdayaan itu bisa membantu terkait dengan misalnya kalau ibu terkait sosialisasi dengan anak perlindungan anak itu boleh, nanti narasumbernya di situ juga bisa. Jadi hanya kerjasama terkait dengan yang tadi itu sebenarnya dilakukan oleh perpustakaan. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat yang tadi itu bahwa harus dilibatkan masyarakat setempat. Nanti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan ya. Kalau kegiatan ini kemudian memantau dan evaluasi proses dan dampak kegiatan setelah dilakukan kegiatan itu harus diadakan evaluasi. Ketika berjalannya kegiatan diadakan pemantauan. Jangan sampai kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Kemudian dievaluasi sejauh mana kegiatan ini, apakah berhasil, dampaknya baik kepada masyarakat atau tidak. Terus sejauh mana itu perlu ya. Lanjut. Nah, mari kita saksikan video ini. Emang enak nih ya, siang-siang makan soto. Oh iya, kemarin kan ada ibu-ibu desa yang minta dibuatkan pelatihan memasak di perpustakaan. Apa kita buatkan pelatihan memasak soto ya? Oke deh, kita buat sekarang. Mas, nanti bantu saya buat ngajar bikin soto di perpustakaan, mau gak? Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya. contoh untuk pelibatan masyarakat. Jadi tadi Ibu Kinta, jadi tadi ada perpustakaan di mana kegiatan itu melibatkan salah satunya tadi ada permainan anak-anak kan, nah itu termasuk pelibatan. Jadi anak-anak main ke tempat situ, kemudian main apa tadi, softball apa lapangan tadi, itu juga melibatkan masyarakat anak remaja kan tadi, anak-anak sekolah tadi pada main di perpustakaan juga. Kemudian termenung juga Ibu Kinta untuk melakukan
kemarin ada ibu yang minta untuk membuat soto. Nah, terus dia berpikir bagaimana kita kalau hubungi dengan pembuat soto untuk mengajarinya. Ternyata tadi dari penjual soto saudaranya kirim untuk membuat pelatihan soto di perpustakaan. Jadi jadilah tadi seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Cici ya, luar biasa pertanyaannya. Itu bahwa berkegiatan itu apa saja. Andai kata itu didukung dengan bahan koleksi, itu akan lebih baik. Ya, kalau misalnya kalau merajut itu kan itu ada bahan koleksi yang untuk panduannya, pedomannya untuk melakukan kegiatan itu. Tapi ketika anak-anak bermain untuk di luar, itu salah satu kita menyediakan fasilitas lapangan halaman untuk bermain. Tadi kan dibuatkan permainan ayun-ayun ya. Itu kan berarti perpustakaan sudah memfasilitasi kebutuhan masyarakat adalah satunya bermain anak-anak, ya kan? Jadi salah satunya seperti itu Ibu. Macam soto ada bukunya di situ juga. Tetapi ketika kita pelaksanaannya dipraktekkannya di perpustakaan, tentu akan lebih baik lagi. Jadi lebih pas seperti itu. Jadi antara sinkron bahan koleksi dengan berkegiatan itu luar biasa ada kaitannya. Tetapi ketika kebutuhan yang disesuaikan dengan masyarakat itu apa, itu yang harus disiapkan. Masih tadi lapangan, terus nanti bola, kemudian fasilitas untuk main, itu harus difasilitasi oleh perpustakaan. Jadi sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi bisa tanpa harus dengan bahan koleksi. Bisa Ibu? Bisa diterima? Mungkin kakak mau menambahkan? Jadi seperti itu ya. Jadi yang penting iya siap. Jadi
Jadi maksudnya jadi pelibatan masyarakat itu tidak harus selalu berhubungan dengan apa yang menjadi pelibatan perpustakaan. Kegiatan apapun yang kita lakukan sebelum melibatkan masyarakat berkegiatan di perpustakaan itu sudah termasuk pelibatan masyarakat di perpustakaan. Terkait yang ditanyakan tadi, semua masyarakat itu maunya bla 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 bla. Itu juga kita bagaimana mendekati masyarakat. Misalkan begini Bu, Bapak Ibu, Ibu setuju tidak kalau misalkan di perpustakaan itu muncul ide untuk pembelajaran bahasa daerah setempat. Kalau di perpustakaan Teluk Bondang saya persis karena saya sering komunikasi dengan kakak dia, ada kursus bahasa Teluk bahasa Bondang di sana setiap hari. Nah begini Bapak Ibu, kalau misalkan kita kasih penyadaran ke masyarakat, Bapak Ibu, anak-anaknya mari kita ajari bahasa Teluk bahasa Bondang di perpustakaan. Ada narasumber yang sudah bersedia mengajari kita. Saya yakin bagi bapak ibu kalau disampaikan kesadaran kita tanamkan kesadaran ke masyarakat bagaimana caranya supaya masyarakat melestarikan bahasa daerah. Saya yakin masyarakat mau. Saya yakin masyarakat mau. Karena begini, kalau saya takutnya kalau 5 atau 10 tahun ke depan bahasa daerah hilang. Makanya perlu dilestarikan. Nah, ketika kita berhadapan dengan masyarakat, kita kasih kesadaran itu, kita sampaikan supaya mereka punya kesadaran itu, membiarkan anaknya belajar di perpustakaan supaya dia tetap menggunakan bahasa daerah, belajar bahasa daerah kita supaya bahasa daerah kita tidak hilang. Adapun narasumbernya nanti dalam namanya narasumber itu, saya memang yakin bahwa tidak ada orang yang mau membuang waktunya dengan percuma kecuali kalau orang-orang tertentu orang yang berhati malaikat tanpa diberikan sesuatu. Nah, bagaimana caranya ini untuk mendapatkan ini untuk bisa diberikan ke narasumber? Sebentar Kak Alex akan sampaikan bagaimana caranya kita mencari dukungan melalui teknik advokasi tadi. Begitu Kak Alex ya? Cek. Saya kira begitu. Jadi bagaimana masih ada? Ada. Kita Nah ini juga yang menjadi masalah juga. Jadi kalau menurut saya sebenarnya setiap kegiatan itu dilaksanakan di mana saja, mengatasnamakan perpustakaan daerah itu termasuk pelibatan. Karena tujuannya begini, karena masalahnya begini, tidak semua mungkin yang seperti yang Ibu sampaikan tadi ada masyarakat yang kelompok masyarakat yang tepatnya jalur perpustakaan. Kita yang ke sana mengatasnamakan perpustakaan daerah, bikin saya spanduk kecil Bu. Perpustakaan daerah Teluk Bintuni melakukan pelatihan bahasa daerah Teluk Bintuni, bahasa apa di sana di Papua? Paling salah satunya tidak apa-apa Bu. Kita salah satunya tidak apa-apa. Kemampuan saya
Kalau menurut saya ya Bu, setiap kegiatan itu dilaksanakan dimanapun mengatasnamakan perpustakaan kita, itu pun sudah melibatkan masyarakat. Iya. Ini jadi masukan, menjadi masukan begitu. Besok kita kemukakan hasil redaksi yang di sini itu yang harus dirubah. Dimanapun tempatnya, sepanjang mengatasnamakan perpustakaan ini dilaksanakan perpustakaan daerah, harus masuk di situ. Ini mudah-mudahan besok akan secepat datang itu harus disampaikan itu. Iya. Itu ini ya. Iya. Saya paham. Besok Ibu Nancy datang sebagai PIC untuk penanggung jawab SIM di Papua Barat, itu kita sampaikan ke beliau supaya mungkin itu bisa berubah. Redaksi yang lokasi kegiatan itu harus berubah. Iya. Ya. Silakan. Iya, ini kita diskusi sambil diskusi itu lebih baik daripada kita teori baca-baca. Betul. Iya. Siap. Betul. Jadi pengalaman saya ketika saya masuk organisasi muslimah itu ketika ibu-ibunya itu mau pelatihan komputer, dasar komputer di perpustakaan Kabupaten Bawah itu, dia tanya saya, Ibu, saya bisakah latihan komputer di perpustakaan? Oh coba nanti saya tanyakan dulu ya, kira-kira ada nggak pelatihannya. Kemudian, oh berapa yang mau? Kita mau Bu, ada 5 orang, ada 5 orang, berapa orang. Terus, tapi kalian datang sendiri ya, siap Ibu, tidak masalah. Jadi kesimpulan saya, ketika kita mengidentifikasi sasaran mana yang harus kita capai, itu kita ini dulu, cari dulu. Kira-kira masyarakat dan sasaran yang kita ambil itu yang membutuhkan apa? Ketika dia membutuhkan, itu tentu kita tidak usah bayar, dia mau untuk mengikuti kegiatan di perpustakaan. Nah, dari mengidentifikasi itu, akhirnya perpustakaan harus diadakan, memfasilitasi kegiatan yang ada itu. Nah, memfasilitasi itu mesti tidak harus memberikan uang kepada mereka. Kita hanya menyiapkan tempat, kemudian tenaga narasumber. Nah, nanti yang tadi itu identifikasi ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika melibatkan masyarakat. Tadi sudah disampaikan. Seperti itu. Nanti sudah disampaikan. Jadi itu Ibu. Jadi salah satu ketika Ibu mendengar macam satu ibu kita, ketika duduk-duduk, oh iya kemarin itu ada beberapa ibu yang minta untuk latihan buat soto. Nah terus saya berpikir, oh ya sudah, nanti saya siapin fasilitas di perpustakaan, kemudian saya cari narasumber, saya dapat, itu pun ini jadilah didapat juga untuk melaksanakan kegiatan. Itu sudah namanya pendidikan masalah. Nah, ketika terkait dengan itu kenapa kegiatan itu harus dilaksanakan di perpustakaan, salah satunya ketika kita mengadakan perpustakaan itu kita mempromosikan kita punya perpustakaan kok kepada masyarakat gitu, sehingga pelatihan juga di sini gitu, karena di setiap kampung, di setiap itu kalau boleh ada perpustakaan, perpustakaan kampung atau pondok baca itu bisa dilaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi jangan sampai ke tempat lain. Itu pengingatan saya ketika saya mendapat penjelasan dari terkait dengan masyarakat, tidak boleh dilakukan di luar dari perpustakaan. Kan kita ada cabang-cabangnya. Ketika cabang-cabangnya itu dekat-dekat, bagaimana kalau ibu-ibu kita laksanakan di sini? Macam di hotel begitu ya, itu memang sudah tidak
lagi kita memfasilitasi secara apa ya, promosi terhadap perpustakaan itu sudah kayak level yang lebih lagi gitu. Itu nanti tapi kan juga boleh ya waktu pelatihan itu dimasukkan di sini, bisa. Kalau ada kegiatan yang dilakukan dari perpustakaan di hotel misalnya. Ya, dekat situ, dekat masyarakat. Tapi nanti besok, seperti Kakak Amal sampaikan, kita tunggu Kak Nancy, karena Kakak Nancy ini motornya daripada fasda daripada ini literasi PB di sini. Jadi nanti perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dulu saya ketika mendapat materi seperti itu, ya. Tapi nanti mungkin perkembangan semakin ke sini ada perubahan, ya, Ibu ya, siap. Jadi salah satunya tadi itu tuh. Jadi kira-kira masyarakat ini butuh apa? Ketika dia butuh, kita adakan, mari kita datang, kita fasilitasi insya Allah. Saya kemarin seperti itu. Ya, nanti kembali lagi ada kata bagaimana advokasi. Bagaimana advokasi? Jadi tapi ibu dapat dana besar, kasihlah dia advokasi. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan desa atau kelurahan, atau nanti juga di ibu juga bisa ya di kabupaten. Misalnya ini, coba diperbesar sedikit, bisa diperbesar sedikit. Ya, ini ada kegiatan Halmahera Tengah. Kelas 3 dasar, pelatihan komputer dasar, ya no? Kemudian Hulu Sungai Utara, Tata Rias, boleh di perpustakaan. Kemudian Rukan Hulu, itu pelatihan membuat sabun cair. Kemudian Merangin, pelatihan menulis kaligrafi. Kemudian Bone, pelatihan membuat susu jagung. Kemudian pelatihan Natuna, pelatihan mengolah sampah plastik. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah ini, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kalau tip dan trik melakukan kegiatan pelibatan masyarakat tadi kayaknya sudah ya. Identifikasi, melihat peluang untuk kegiatan. Jadi harus dilihat Ibu. Jadi kalau kita yang minta, dia seolah-olah dia dibutuhkan. Tetapi ketika kita lihat sasarannya, oh Ibu ini ternyata pisangnya banyak, tapi tidak ada pengolahannya seperti apa. Itu mungkin coba ditawarin seperti begitu. Kemudian membuat materi pelatihannya sendiri. Kemudian memulai dengan kegiatan lomba-lomba, sosialisasi perpustakaan di kegiatan desa atau juga di ibu, ya, ini sebenarnya desa tapi di kabupaten, mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok UMKM yang sudah dibentuk kalau memang ada, membuat kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal sumber daya untuk kegiatan, kelor, kelapa, pisang, singkong, kan banyak di sini sebenarnya, itu bisa untuk berkegiatan, bahan salah satu. Lanjut. Nah, ini contoh rencana kerja pelibatan masyarakat. Masalah 20 orang kepala keluarga di desa Bonjongkenyot terkena dampak PHK akibat pandemi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan membuat jamu.
Kemudian sasarannya adalah 25 orang ibu rumah tangga di desa Bojokenyot. Kemudian waktu dilakukan nanti disesuaikan. Kemudian biaya dan sumber pembiayaan nanti tergantung ibu dari mana. Kemudian penanggung jawab pengelola perpustakaan atau pelayanan ya bisa. Terus kemudian sumber daya yang dimiliki perpustakaan, apa yang dimiliki? Buku tentang membuat jamu ruangan. Kemudian sumber, terus jamu, terus juga ruangan. Mungkin apalagi kalau memang ada yang juga sesuai dengan kegiatan ini nanti ya. Kemudian sumber daya yang belum dimiliki, narasumber, kemudian apa itu? Peralatan membuat jamu, bahan jamu. Nah itu nanti bagaimana yang belum dimiliki harus ada advokasi. Nah nanti itu materinya di ALEK, nanti akan ada. Nah kemudian juga ada kegiatan yang dilakukan pelibatan masyarakat adalah 50 orang siswa kelas 2 dan 3 SD Bojokenyot 01 belum lancar membaca. Nah mungkin ini banyak kalau untuk di Provinsi Papua Barat itu banyak ini. Kemudian kegiatannya apa? Pelatihan membaca atau apa istilahnya canitung. Nah seperti itu. Kemudian sasarannya 50 orang siswa kelas 2 dan 3 SD Bojokenyot 01 pagi. Ini waktunya pagi. Apa ya? Kenyot 01. Oh 01 pagi ya. Kemudian nanti waktu disesuaikan dengan ibu bapak yang punya kegiatan. Kemudian tempat tetap di perpustakaan, ya di perpusdes ini kan di desa. Kemudian biaya dan sumber pembiayaan nanti tergantung ibu dapatnya dari mana ketika frustasi itu. Kemudian penanggung jawab sama seperti tadi di atas. Kemudian sumber daya yang dimiliki perpustakaan, tentu buku bacaan, kemudian alat peraga, ya. Kemudian yang belum dimiliki adalah narasumber, peralatan dan peralatan membaca. Jadi seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan oleh Bapak sekalian, ya. Seperti itu. Nah, untuk advokasi mungkin dari saya sampai sekian, dan nanti untuk membuat program kegiatannya nanti terakhir setelah Kak Alek disampaikan, kita semua dari peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, advokasi nanti bareng semua, ya. Begitu, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.